Hai sahabat-sahabat Dinarji, masih tentang Human Startup Leadership dalam Power Tips kali ini. Ya, di episode sebelumnya kita sudah pernah bahas bersama dengan Bapak Joko Murujono dan juga Ibu Mia Juliana tentang tantangan yang dihadapi teman-teman first time manager. Bagaimana mereka harus berubah dari individual kontributor menjadi manajer yang punya anak buah, harus lebih berkolaborasi dengan timnya, ya dengan rekan kerjanya, bahkan dengan atasannya. Nah, Dinarji sudah menyelenggarakan kelas ini, ya saya akan membahasnya bersama dengan konsultan-konsultan yang ada dalam kelas tersebut, termasuk saya, apa sih yang dibahas selama kelas untuk first time manager ini berlangsung. Saya bersama dengan Mia, Juliana, dan juga Karina Saraswati. Hai kakak-kakak. Ketemu lagi. Ketemu lagi loh kan. Ini hits loh, kita 2 hitam 1 putih, luar biasa loh kan. Udah saling melengkapi ya kan, seperti kelas kita kemarin yang juga semoga saling melengkapi, banyak hal yang kita bahas dan yang menarik dari situ. Kalau yang saya ingat adalah yang paling nyantol buat saya adalah bagaimana ketika kita membahas tentang hal-hal yang bisa dikontrol dan nggak bisa dikontrol dari teman-teman first time manager ini. Ya, mereka baru jadi manajer biasanya punya sisi ideal gitu. Aku manajer nih harus bisa mengontrol semuanya. Padahal kan nggak begitu gitu ya, ada hal-hal yang memang mereka bisa kontrol dan tidak. Nah, dalam kelas kemarin ini dibahas lebih detail apa saja yang bisa mereka kontrol, apa yang tidak bisa mereka kontrol, dan bagaimana mereka harus lebih baik untuk fokus pada hal-hal yang bisa mereka kontrol. Itu yang menarik buat saya. Buat Bumia dan juga Kakak Saras, apa sih yang menarik yang dibahas dalam kelas tersebut? Bumia. Kalau saya yang paling menarik ya, Hmm, itu adalah fakta bahwa mereka akhirnya menemui kadang-kadang anak buahnya mereka itu bisa lebih senior loh dari mereka. I see. Sehingga mereka berkomunikasi itu menjadi penting sekali. Bagaimana mereka kenalin diri, bagaimana mereka kongruen dalam berkomunikasi. Hmm, Maksudnya kongruen itu adalah dari bahasa tubuh, terus bagaimana cara hmm, menyampaikannya, hmm. terus juga bagaimana caranya dia pakai teknik-teknik apa sih supaya timnya juga jadi mau ngikutin dia gitu loh. Ya, ya, iya, betul, 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 betul. Oke ya. Kalau Saras? Hmm. Kalau buat saya yang menarik adalah fakta bahwa untuk pertama kalinya di dalam hidupnya para first time manager ini mungkin menjadi pihak yang bertanggung jawab atas individu lain. Ya, I kalau see. misalnya di konteks personal mungkin kayak baru punya anak gitu kan, tiba-tiba kita tiba-tiba punya anak, punya tanggung jawab untuk bisa membuat individu lain, which is in this case bayi, itu bisa survive, dikasih susu, digantiin popoknya dan seterusnya. Nah, Ya, di gitu. dalam konteks profesional punya anak buah ini kan artinya bertanggung jawab atas individu lain gitu ya, Mhm, most mhm. of the time lebih dari satu gitu ya. Ngebayang nggak sih, jadi gimana bingungnya dan overwhelmnya tiba-tiba punya lebih dari satu anak dalam satu waktu. I Hmm, find it banyak teman-teman yang akhirnya malah jadi bingung. Aku harus mulai dari mana ya? oke ya. Itu yang menarik. Dan yang tidak kalah menarik, sahabat Dinarji, adalah bagaimana Dinarji mencoba memberikan solusi bagi si para first time manager ini untuk menghadapi tantangan-tantangannya gitu ya. Dari Bumia lagi deh, solusi dari Dinarji sendiri untuk para first time manager yang oke menurut Bumia untuk diterapkan yang mana? Yang paling oke adalah bagaimana mereka bisa mengarahkan dengan pertanyaan. Ternyata buat Ah, pertanyaan itu nggak gampang gitu ya. Itu tuh ternyata membuat mereka yang, ini nanyanya gimana ya gitu. Nah, kalau saya bilang gitu tuh sesuatu yang harus dipelajari. oke. Pertanyaan. Kakak Saras. Agree sih, pertanyaan itu menarik banget ya Mania ya. Karena Bang, we can get anywhere dengan si pertanyaan ini. Another interesting part dari solusi Dinergy ini adalah bagaimana caranya untuk menjadi fleksibel nih dalam melakukan pendekatan kepada anak buah kita. Mhm, mhm. Sama kayak kalau kita punya anak gitu kan, pasti temperamennya berbeda-beda, kepribadiannya pasti berbeda-beda. Ada yang satu gampang makan gitu ya, yang satu susahnya luar biasa. Nah, betul. yang bisa kita kontrol sebagai first time manager kan adalah bagaimana cara kita mengapproach-nya gitu kan. Gimana nih caranya untuk anak yang susah makan, gimana caranya biar dia mau makan.
cara pendekatannya itu gimana sih? Nah, itu adalah yang menjadi solusi Dinergy yang dilatih di dalam kelas Dinergy. Menambahkan apa yang disampaikan Sarah, satu hal yang menarik buat saya adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara juga diajarkan di situ. Ya kan, dari ingat sosong tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani gitu kan. Itu dia. Apa maksudnya? Bagaimana caranya menerapkan ini akan banyak dibahas di kelas First Time Manager bersama dengan Dinergy dalam rangkaian Human Side of Leadership. Informasi lengkapnya silakan hubungi Dinergy Indonesia melalui media sosial, LinkedIn dan juga Instagram Dinergy Indonesia. Sarah Sumia, terima kasih. Thank you. Sahabat Dinergy, terima kasih. Sampai ketemu di episode Power Tips selanjutnya. Sampai jumpa.